Ya udah, itu aja sih, aku masih baru bisa ngomong itu aja. Maaf banget ya teman-teman, terima kasih banget. Itu memang beliau itu jam 5 sore masih bicara sama saya. Kita nonton TV bareng gitu kan. Nah, karena kebiasaan saya suka olahraga sore, karena di rumah ada orang yang mendampingin dia, saya tinggal. Nah, saya tinggal, kurang lebih sejam kemudian saya kembali. Biasanya kalau ada apa-apa, Marsha tuh minta tolong ke saya. Kalau misalnya ada kendala-kendala seperti nyetir mobil, nah pas kebetulan saya ditelepon, saya nggak bawa HP, jadi rupanya sudah hafal. Itu kurang lebih jam-jam sekitar jam 5 lewat lah. Nah, pas kebetulan memang ada tetangga, kita kan berhubungan sama tetangga kan dekat baik ya. Jadi dibawa sama tetangga bersama bundanya. Nah, Marsha belum sempat turun, pas kebetulan saya turun, ketemu sama saya. Dia bilang, tulang, ayah hafal katanya gitu. Oh ya, kita berangkat kemana nih, ke rumah sakit mana? Nah, ternyata dibawa ke rumah sakit karena dekat rumah itu rumah sakit yang paling dekat adalah rumah sakit Suyoto Veteran. Nah, di situ kita tuh sampai di sana tuh dalam perjalanan itu ayah bersama bundanya yang sudah sampai duluan. Nah, kita sampai di UGD kurang lebih jam sekitar 7 lah, 7 kurang 5 seperti itu. Nah, ternyata sampai di UGD, orang UGD bilang, katanya perawatnya bilang nadinya sudah tidak bergerak lagi, jantungnya juga tidak berdetak lagi. Kemungkinan pada saat perjalanan dari rumah ke rumah sakit, di situ beliau mungkin meninggalnya gitu. Jadi ya akhirnya karena saya sebagai adik dari laki-laki, biasanya kalau orang Batak biasanya mewakili semuanya, saya jadinya menghandle kebanyakan kejadian-kejadian ini. Jadi dari segala macam pemakaman, terus nanti kan ada acara Batak, acara adat. Nah, itu saya juga mengkoordinir sama pihak-pihak yang terkait dalam ini gitu. Penyakit sebelumnya sebenarnya dia belum ada kayak apa ya, medical recordnya tentang jantung tidak ada, tapi kemungkinan beliau ini mungkin merasakan tapi nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong gitu, nggak tahu. Mungkin biasanya kalau orang yang ngerti kan masuk angin biasa gitu. Nah, mungkin pikiran dia begitu gitu loh. Makanya begitu ampal seperti itu, kita juga pada kaget karena nggak pernah ada kejadian medical record tentang bahwa dia jantung. Waktu COVID kemarin kita sering medical record check up ya, general check up. Nah, itu sehat semua, tidak ada jantungnya sama sekali gitu loh, darah tinggi tidak ada gitu. Jadi kita juga kaget seperti ini, terjadi tiba-tiba seperti ini gitu. Makanya selama dia sakit, kita tidak pernah absen sedikit pun untuk jauh dari dia, karena kan namanya hal-hal seperti ini kan kita tidak inginkan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Akhirnya ya Tuhan berbicara lain, jadi panggil seperti ini yang kita tidak inginkan. Mau tidak mau ya kita harus merelakan gitu. Mas sama ayahnya cukup baik ya, dia tuh sayang sangat sama ayahnya. Dia sebagai figur anak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya ya. Jadi dia tuh tetap sayang sama bapaknya, sama ibunya gitu. Dalam hal perhatian, Marsha tuh nggak pernah absen, selalu dia perhatian. Pas kejadian itu Marsha lagi di rumah dan dia baru pulang dari kemarinnya ya, kan ada promo film yang terbaru. Nah, dia baru pulang kemarinnya itu. Nah, pas kebetulan karena dia masih banyak konten-konten yang belum diselesaikan, jadi dia di rumah. Nah, gitu. Makanya pas kebetulan kejadian itu dia nggak sempat turun. Untungnya saya datang, akhirnya kita kejar pakai motor ke rumah sakit seperti itu. Dan Marsha sendiri yang ngajak saya. Saya juga kaget sebabnya. Dia bilang itu, ayah hafal tulang. Kita ke rumah sakit tuh katanya. Ayo naik apa? Kan mobil nggak ada kan, daripada pakai yang lain-lain. Ya akhirnya saya bilang ada motor, kita pakai motor aja. Marsha masih dia masih sangat sedih. Jadi setiap kalau kalian tanya tentang ayahnya, dia pasti nangis karena dia akan ingat mengenang ayahnya. Seperti itu. Kalau firasat sih, kayak sepertinya sih mungkin ada ya, setiap orang beda-beda ya. Tapi
Kalau ayahnya Marsha yang saya perhatikan, dia itu terakhirnya itu dia kayak membersihkan dirinya, umpamanya dia ke tukang cukur rambut sendirian, terus dia pedicure sendirian, dia ke tempat pedicure ya kan, terus dia kayak kayak mempersiapkan sebelum dia pergi lah, seperti itu. Nah, rupanya tanda-tanda seperti itu yang saya lihat pas setelah dia tiada, baru saya ingat, oh iya berarti ini tanda-tanda dia terakhir itu. Saya sebelumnya terus berduka cita yang mendalam untuk keluarga kamu. Mungkin bisa diceritakan kronologi dari ayah dan berpulang seperti apa? Ayah memang ambil sih turun. kita juga nggak tahu itu secara tiba-tiba. Sebetulnya meminta makasih untuk teman-teman wartawan dari Terinong juga udah ramai datang ke sini. Maaf banget aku belum bisa ngomong banyak, tapi terima kasih banget udah sempat datang ke sini. Minta doanya aja buat ayah, semoga ayah diterima. Terus juga minta tolong doain ya ayah, maafin juga kalau misalnya ada salah-salah, maafin. Dan itu aja sih, aku masih baru bisa ngomong itu aja. Maaf banget ya teman-teman, terima kasih banget udah datang. Sosok ayah seperti apa mungkin di masa Marsha? Udah, terima kasih. Terima kasih ya. Itu aja ya. Gimana? Apa dia? Kita udah ngomong.